sama-sama mau diberkati melalui firman Tuhan dan dalam ibadah ini. Dan mari saya ajak kita semua untuk bersaat teduh, mengucap syukur kepada Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam sikat saat teduh, kita mau menyanyikan satu lagu pujian, menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Karunia-Mu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita kembali memuji Dia. Kita ulangi pujian ini dengan kesungguhan hati. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih, karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kita Bapak Pendeta Andi untuk membawa kita dalam doa muka. Mari kita berdoa. Sebagaimana pujian kami ya Tuhan, kami juga meyakini bahwa Engkau Allah yang maha hadir
yang senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami bisa berkumpul bersama-sama, untuk kami mendengarkan firman, dan juga berdoa di dalam banyak hal yang bisa kami doakan sebagai hamba-hamba-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus memimpin hati kami, memberikan damai dan sukacita, memberikan kami juga damai sejahtera, memberikan kami semangat yang berkobar-kobar untuk tetap mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Berkati kami semua, anak-anak-Mu di dalam grup ini, biarlah kami sungguh dapat merasakan kekuatan Allah bekerja di dalam kami, firman Tuhan yang akan terus meneguhkan iman kami, sehingga kami semakin kuat, semakin kokoh di dalam mengikuti panggilan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memimpin acara kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Dan malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andi, mari kita menyanyikan satu lagu pujian, Kau berfirman dan selamatkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tak usah ragu karena Tuhan kita puji dan kita sembah dalam nama Yesus sungguh sanggup memulihkan hidup kita. Melalui firman-Nya kita dapat dipulihkan. Kita menyanyikan pujian ini, apapun yang terjadi dalam hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita kembali menaikkan pujian ini. Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Silakan, Pak. Mari kita berdoa.
Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala keyakinan. Kami percaya bahwa Engkau berkuasa atas hidup kami. Kami percaya bahwa firman-Mu juga berkuasa untuk mengubah hidup kami, bahkan memimpin kami agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami memohon pertolongan Roh Kudus, sehingga kami sama-sama dapat menikmati firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat malam, shalom. Puji Tuhan. Ya, malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir. Memang ini adalah satu pemikiran yang muncul ya belum lama tadi sore, karena berpikir ya ini malam minggu, mungkin juga ada orang yang punya acara ibadah di gereja atau di berbagai tempat. Tapi tidak salah kalau kita juga mengambil kesempatan berdoa, ya bukan saja karena kelompok unit, bukan hanya itu, tapi siapa saja yang mau bergabung bersama-sama, kita juga kasih kesempatan ya. Ya, jadi saya ingin membagikan firman Tuhan secara singkat. Saya bagikan dulu ya. Ini bagian firman Tuhan yang sudah tidak asing. Ya, firman Tuhan yang pasti sangat populer, yang sudah pernah kita dengarkan pasti ya. Mari kita lihat dan kita bisa baca bersama-sama ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Demikian Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Nah, saudara, bagian ini sudah pernah saya sampaikan di kebaktian yang lain tentunya ya, tapi saya rindu membagikan ini lagi kepada kita, karena ini berkaitan dengan ya prinsip ya kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ini ada hal-hal prinsip yang kita lihat melalui teks firman Tuhan ini. Setidak-tidaknya ada 3 bagian yang perlu kita lihat. Pertama itu, prinsip yang pertama, hidup anak Tuhan menaati perintah Tuhan. Kedua, menjauhi larangan Tuhan. Dan ketiga, memegang janji Tuhan. Jadi di sini kita lihat ada 3 kata kunci. Ada perintah, ada larangan, ada janji. Ketiga hal ini selalu akan kita temukan di dalam Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab kita mulai dari Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai Wahyu, maka 3 hal ini selalu akan kita temukan. Ada perintah, kemudian ada larangan, tapi juga di dalamnya ada janji Tuhan yang selalu diulang-ulang. Mari kita lihat secara singkat ya. Yang pertama, menaati perintah Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, di sana kita temukan kalimat yang berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itu ayat 5 bagian A. Nah, ini adalah perintah yang pertama, yaitu apa? Percaya. Percaya dalam bahasa Inggris disebut dengan trust. Berarti bergantung atau menyerahkan diri tanpa ada keraguan. Nah, itu namanya trust atau percaya. Jadi ketika kita berkata, aku percaya kepada Tuhan, berarti di dalamnya kita mau bergantung, kita mau berserah kepada Tuhan tanpa keraguan. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Perhatikan kata Tuhan di sana. Bagi kita yang sudah belajar teologi sistematika, maka waktu belajar sistematika kita akan menemukan di sana, di dalam Alkitab, istilah Tuhan dalam huruf besar semua.
Ya, huruf besar semua itu menunjukkan kepada pribadi Tuhan yang hidup dan berkuasa. Yang sebenarnya ini padanan atau terjemahan dari kata YHWH yang sering kita baca sebagai Yahweh atau Yehovah, menunjuk kepada nama pribadi Tuhan ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa ya di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Jadi perhatikan, percaya adalah dasar sebuah hubungan ya. Kalau tidak ada iman, ya tidak mungkin kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi istilah percaya ini trust, berarti iman itu menjadi dasar hubungan kita kepada Tuhan. Tapi unsur percaya juga itu dipakai dalam relasi hubungan horizontal ya. Jadi suami istri harus saling mempercayai gitu ya. Ya demikian juga orang tua dan anak, guru dan murid harus di dalamnya ada saling percaya. Bagi yang sudah berpacaran, ya yang sudah ada pacar, ya harus ada saling percaya. Kalau tidak ada saling percaya, nah ini bisa repot, bisa berantem terus kan gitu ya, saling curiga terus, saling mencurigai, saling mencemburui karena tidak percaya. Ya, jadi ini perlu. Terlebih antara Tuhan dan umat Tuhan, di sana harus ada hubungan yang saling percaya, terutama manusia harus percaya kepada Tuhan. Karena tanpa iman kepada Tuhan, tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Lalu percaya yang bagaimana? Percaya dengan segenap hatimu, ini penting. Seringkali kita mengaku sebagai orang percaya, kita mengaku iman ya. Setiap hari Minggu kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian percaya kepada Roh Kudus. Tapi ketika ada persoalan, kita sudah ragu. Ketika ada tantangan, kita mulai bimbang. Tetapi yang dimaksud di sini, percaya dengan segenap hati. Artinya percaya dengan bulat hati ya. Ibarat cincin ya, saya punya cincin ya. Jadi cincin itu, ini cincin ya, tidak kelihatan ya. Cincin itu bulat nih. Nah, cincin ini tidak ada ujungnya. Kalau ada ujungnya ini kan bisa lepas gitu loh. Ya, bisa berbahaya. Nanti bisa melukai kan gitu ya. Tapi cincin itu harus bulat. Nah ini dipakai biasa melambangkan hubungan antara suami istri ataupun yang bertunangan kan gitu ya. Bahwa hubungan itu bulat. Tidak ada apa? Tidak ada ujungnya. Menunjukkan bahwa relasi itu terus sampai kematian memisahkan. Sampai maut memisahkan. Nah, jadi seperti itu. Percaya dengan segenap hati artinya tidak mendua hati. Karena memang Tuhan itu tidak mau diduakan. Jangankan Tuhan, manusia pun tidak mau diduakan kan? Tidak mau diduakan. Ya kalau bisa, ya satu-satu aja, satu. Jadi untuk anak-anak muda, kalau berpacaran, ya satu aja cukup. Nggak usah buka-buka cabang ya. Karena bukan perusahaan. Bukan perusahaan, jadi nggak usah buka cabang, satu aja. Tapi ya kalau semester 2 sabar dulu ya. Kalau pacaran melanggar aturan dapat skorsing lagi. Jadi bilang saja nanti dulu, berdoa dulu. Jangan sampai membuka peluang lalu datanglah surat peringatan ya, datang surat skorsing yaitu rugi. Jadi di sini dikatakan segenap hati artinya tidak mendua hati. Tuhan tidak mau diduakan. Ya, bahkan juga Alkitab menyatakan orang yang mendua hati tidak pernah tenang dalam hidupnya. Jadi kalau kita mau tenang, ya percayalah dengan segenap hati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dikatakan dalam ayat 6 bagian A, akuilah dia dalam segala lakumu. Itu ayat 6 ya. Jadi pengakuan kita akan Tuhan itu didasarkan pada pengenalan kita akan Tuhan. Jadi orang yang mengenal Tuhan dengan baik, maka dia akan mengakui dia dalam setiap langkah, dalam setiap perjalanan kita, atau dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi ketika dikatakan akui dia dalam segala lakumu, artinya dalam segenap perbuatan kita, kita harus tunduk kepada otoritas Tuhan.
Jadi tidak ada perlakuan kita ataupun perbuatan kita yang didasarkan kepada diri kita sendiri, tetapi semua didasarkan kepada pengakuan akan Tuhan. Jadi itu yang penting. Lalu yang ketiga dikatakan takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, takut akan Tuhan itu sifatnya positif ya. Orang yang takut akan Tuhan artinya orang yang memiliki rasa hormat dan tunduk kepada kekuasaan atau otoritas Tuhan. Ketika seseorang takut akan Tuhan, maka pada saat yang sama dia juga akan takut berbuat dosa. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia akan semakin menyingkir atau menjauhkan diri dari dosa. Jadi tidak benar kalau ada orang berkata, aku orang takut akan Tuhan loh. Orang itu takut akan Tuhan, tapi selalu hidup di dalam dosa. Itu tidak benar. Yang benar adalah orang yang takut akan Tuhan, maka dia tidak akan senang kepada dosa. Manusia dikatakan punya banyak rasa takut ya. Ada seorang hamba Tuhan berkata, wah manusia itu punya banyak rasa takut. Kalau didaftar bisa sampai 79 katanya. Takut menderita, takut mati, takut si jahat, takut bencana, takut kehilangan. Bahkan ada yang takut binatang tertentu, takut kecoa, takut apa segala macamnya. Takut kegelapan. Tapi dia berkata, di antara semua rasa takut itu, dua saja yang paling penting. Yaitu apa? Takut akan Tuhan dan takut berbuat dosa. Inilah saudara yang harus kita pelihara. Inilah yang harus kita miliki. Jadi ada 3 hal yang berkaitan dengan perintah. Apa saja itu? Nah, jadi yang pertama dikatakan tadi, bagian dari perintah itu, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ayat 5. Lalu yang kedua, akui dia dalam segala lakumu. Dan yang ketiga adalah, takutlah akan Tuhan dan jauh kejahatan. Ini adalah bagian pertama, yaitu perintah. Tapi ada larangan. Larangan itu dibuat oleh Tuhan adalah untuk kita hindari, jauhi. Jadi jangan sudah dilarang, tapi kita tabrak terus. Kalau sudah dikatakan dilarang masuk. Ada misalnya perintah ya, apa di situ tanda dilarang masuk. Harusnya kalau dilarang ya jangan ditabrak kan gitu ya. Dilarang melompat ya, tapi kadang-kadang begitu, semakin dilarang ya kita melanggar. Nah, itu yang sebenarnya tidak boleh. Dilarang seperti tadi berpacaran sebelum semester 6, tapi kadang sembunyi-sembunyi. Ketahuan baru dapat teguran. Nah, dilarang merokok, tapi kadang ada yang sembunyi-sembunyi merokok. Ya, tapi di grup ini tidak ada ya. Di grup ini tidak ada. Dilarang apa keluar di atas jam sekian ya, misalnya jam 10 malam paling lambat sudah harus ada di asrama, tapi kadang masih ada yang sembunyi-sembunyi. Mungkin ya, saya juga tidak lihat. Ya, dilarang macam-macam lah, ada larangan-larangan tertentu yang harus kita perhatikan, tapi seringkali ya kita tidak mengikutinya. Padahal larangan itu dibuat adalah untuk menghindarkan kita dari bahaya ya. Maka di sini dikatakan ada jangan ya, 2 kata jangan di sini. Pertama, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 5 bagian B. Jadi, kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Manusia jatuh ke dalam dosa karena dia bersandar pada pengertian sendiri. Tuhan sudah berkata yang ini jangan. Ya, kita sedikit merujuk kepada Kejadian pasal 3 ya. Kan Tuhan sudah berkata sebelumnya dalam Kejadian 2. Jangan kamu makan buah pohon yang ada di tengah taman ini. Kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Gitu kan? Tapi manusia tidak percaya. Yang ada adalah dia apa? Bersandar kepada pengertiannya sendiri. Setelah dipengaruhi oleh si iblis, dia akhirnya ya, melanggar larangan itu. Jadi ini menjadi masalah. Akibatnya apa? Dia jatuh ke dalam dosa. Dia akhirnya harus mengalami apa? Ketakutan ya, ketika sudah melanggar, jatuh ke dalam dosa, mengalami rasa takut, bukan hanya rasa takut tapi juga rasa malu. Karena akhirnya dia tahu, oh ternyata telanjang, artinya dia tahu bahwa sekarang dia tidak hidup lagi di dalam kesucian.
Tapi yang namanya penyesalan selalu datang terlambat. Maka apa yang sudah terjadi sebelumnya yang merupakan pelanggaran itu menjadi peringatan bagi kita supaya kita tidak mengikuti hal yang sama. Jadi jangan bersandar pada pengertian sendiri. Artinya jangan merasa diri kita sudah mampu. Karena kemampuan kita itu sangat terbatas. Jangan merasa bahwa kita sudah bisa, termasuk dalam hal-hal pelayanan, dalam hal belajar. Ya. Yang Tuhan cari bukanlah orang yang merasa diri mampu, bukan. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang mau. Sekalipun kemampuannya mungkin tidak seberapa, tapi ketika kita mau, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Amin ya. Saya mengalami hal demikian. Bahwa kemampuan kita terbatas, pengertian kita terbatas. Karena itulah kita harus bersandar kepada firman Tuhan sebagai kebenaran yang mutlak. Nah itu. Kemudian yang kedua, ayat 7 bagian A dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ini sebenarnya saling berkaitan. Di atas dikatakan berkaitan dengan pengertian. Pengertian itu seringkali dihubungkan dengan pengetahuan. Tapi kebijakan atau kebijaksanaan itu adalah bagaimana kita tahu mengambil keputusan yang terbaik. Jadi menganggap sendiri bijak itu bisa jadi sombong. Menganggap diri sendiri bijak bisa merendahkan atau meremehkan orang lain. Dan orang pintar itu banyak. Tetapi orang pintar tidak pasti orang berhikmat. Tidak dijamin begitu ya. Orang pintar belum tentu orang berhikmat. Nah, Tuhan mau bahwa kita bukan hanya pintar, tetapi juga berhikmat. Orang berhikmat adalah orang yang bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam hidupnya. Sehingga dia mampu menguasai dirinya. Jadi kalau kita lihat di dalam Yeremia 9, ayat 23-24, di sana berbicara tentang siapa orang yang berbahagia. Orang berbahagia dikatakan bukan karena dia pintar, bukan karena dia kaya, bukan karena dia memiliki kekuasaan atau kekuatan yang hebat, bukan. Tetapi dikatakan di sana bahwa yang berbahagia adalah orang yang mengenal siapa Tuhan. Orang yang mengenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, sehingga dia hidup di dalam kebenaran, hidup dalam keadilan. Nah, itulah orang yang berhikmat, yang bisa menempatkan dirinya dengan baik. Nah, inilah orang disebut sebagai orang yang bijak atau orang yang berhikmat. Jadi, jauhilah apa itu larangan Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian atau pengetahuan, jangan jangan menganggap diri sendiri sudah bijaksana. Nah, ini. Tapi kemudian yang ketiga, memegang janji Tuhan. Tuhan tidak hanya memberi perintah dan juga larangan, tetapi Tuhan juga memberikan janji. Nah, janji Tuhan itu kita harus pegang. Artinya apa? Kita harus meyakini. Ya, istilah orang lain sering mengklaim katanya. Kita perlu mengklaim atau meyakini atau memegang janji Tuhan. Bahwa terhadap orang yang sungguh-sungguh dikatakan menaati perintah Tuhan, menjauhi larangannya, maka ada janji Tuhan. Ayat 6 bagian B. Ia akan meluruskan jalan. Meluruskan berarti mengarahkan kita atau menuntun setiap langkah kita. Karena kalau kita bersandar pada pengertian sendiri, maka seperti kata Amsal, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut, kan gitu ya. Kalau kita bersandar pada pengertian sendiri, kadang kita pikir jalannya sudah benar, padahal itu tidak benar. Lama-lama kita arahnya salah dan bisa tersesat. Maka ketika kita bergantung kepada Tuhan, dikatakan di sini, Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya, Dia akan mengarahkan kita atau menuntun setiap langkah kita di jalan yang benar sehingga kita sampai kepada tujuan akhir. Nah, ini penting. Pasti ada tantangan dalam perjalanan, ya. Ada tantangan, tidak ada perjalanan yang mudah. Ya. Gambaran perjalanan kalau pada masa dahulu bangsa Israel ya keluar dari tanah Mesir, kita tahu cerita itu ya. Itu kan gambaran perjalanan kita ya. Keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan cukup jauh, 40 tahun lamanya. Bukan perjalanan yang mudah, ada banyak tantangan. Ada binatang buas, ya.
Ada bangsa-bangsa lain ya yang memerangi mereka, ya kan? Ada juga ular, ada apa lagi? Ada masalah makan minum juga ya. Masalah harus melewati tantangan laut, melewati sungai, melewati gunung, melewati jalan yang sulit. Ada banyak tantangan. Kadang mereka juga apa ya, di perjalanan kayak mengeluh. Yaitu mengeluh itu sesuatu yang manusiawi. Kadang mereka juga memberontak juga. Ya itulah lika-liku dalam perjalanan. Tetapi Tuhan selalu mengarahkan mereka, selalu mengingatkan, memberikan firman, memberikan hukum Taurat, terus memberikan pemimpin yang baik, sehingga melalui pemimpin itu ada Musa, ada Harun, terus mereka didoakan, mereka terus diarahkan supaya tetap setia kepada Tuhan. Maka di sini kita lihat dikatakan bahwa Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan menuntun kita sekalipun ada tantangan. Ya sama seperti saudara dalam perjalanan perkuliahan, pasti ada tantangan, yang menyusun skripsi, yang mengerjakan tugas, yang di asrama, ada tantangan. Tapi percayalah, ini kan janji Tuhan. Tuhan akan menuntun kita sampai pada akhirnya kita memenuhi tujuan Tuhan dan pasti happy ending. Ya, apa artinya happy ending? Ya, akhirnya kita juga akan berbahagia. Akhirnya kita akan menikmati kebahagiaan kalau kita hidup di jalan Tuhan. Pada akhirnya kita akan happy ending dan yang paling akhir kita akan sampai kepada kerajaan surga. Nah, itu kan tujuan akhir kita. Surga yang mulia itu. Ya. Selain itu, dikatakan bahwa ayat 8 itu, Ia akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat 8. Artinya bahwa ada juga janji Tuhan yang bersifat sementara. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, di dalam dunia ini, Dia juga akan memberikan pemeliharaan secara jasmani. Dan kita harus percaya itu. Kalau kita di dalam perjalanan hidup kita, pasti ada mengalami kelemahan fisik, ya, pasti ada juga sakit. Tapi kita juga tetap merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, Dia memberikan kesembuhan, Dia menyegarkan, bahkan juga mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan memang itulah janji Tuhan juga yang juga diulangi oleh Tuhan Yesus ya kepada murid-muridnya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33? Pasti saudara ingat itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi orang yang mengutamakan Tuhan, mengutamakan kerajaan Tuhan, maka dikatakan jangan khawatir, karena kekhawatiran kita itu tidak akan menambah apa-apa, kecuali membuat kita akan semakin mundur. Tapi ketika kita sungguh memiliki iman kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah. Tuhan akan memberkati kita dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi, saya tidak berpanjang lebar lagi. Apa kesimpulannya? Allah kita adalah Allah yang hidup dan kekal. Allah yang sudah menyatakan diri melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Allah yang hidup itu adalah Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas. Ya, jadi melalui Yesus Kristus kita mendapatkan sebuah kepastian keselamatan. Melalui Yesus Kristus kita mengalami kemenangan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas iblis, bahkan kemenangan atas maut. Jadi kita harus sungguh-sungguh membuka hati kita untuk percaya dan menerima Dia. Dan saya yakin kita semua yang ada di grup ini, kita sudah sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin ya. Ya, jangan ada yang ragu lagi. Kita sudah sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus. Di dalam Yesuslah ada kepastian keselamatan. Di dalam Yesus ada jaminan hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada jaminan kemenangan. Di dalam Yesus kita sudah mengalami penebusan yang membuat kita berharga. Jadi kita semua berharga di mata Tuhan. Jangan ada yang merasa rendah. Jangan ada yang merasa tidak berharga. Jangan ada yang merasa tidak berguna. Tapi Tuhan sudah menyelamatkan kita. Artinya kita berharga di mata Tuhan.
Maka karena itu, jangan pernah ragu, percaya kepada Tuhan dengan memperhatikan ketiga hal yang tadi. Taati perintahnya, kemudian jauhi larangannya, dan pegang janjinya. Maka saya percaya kita semua akan terus semakin kuat, semakin teguh. Kita akan dipersiapkan Tuhan untuk memenuhi panggilannya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Dan bukan hanya mengerti, tapi firman-Mu itu meneguhkan iman kami. Firman-Mu menuntun kami supaya kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Meteraikanlah firman-Mu ya Tuhan dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saudara, itu tadi firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal, bahwa persekutuan kita ini adalah persekutuan yang saling mendoakan ya. Jadi kalau ada yang mau berbagi atau sharing ya, 1-2 orang dari firman Tuhan, atau juga sekaligus mau menyampaikan ada pokok-pokok doa, ya dipersilakan. Nanti setelah itu kita akan berdoa bersama-sama, dan kita harapkan ya, kita tidak terlalu panjang, 1 jam bisa selesai ya. Jadi 1 jam saja sudah cukup ya. Tidak usah bertele-tele, tapi 1 jam itu cukup. Ya silakan ya, setelah mendengarkan firman Tuhan, mungkin ada 1 orang, 2 orang yang mau berbagi, merasakan berkatnya Tuhan, atau juga ada kesaksian lain yang dialami sepanjang minggu ini, bisa. Kemudian nanti setelah itu, jika ada pokok doa, bisa juga ya. Ini kesempatan bagi kita untuk saling mendoakan, untuk saling menguatkan. Silakan, siapa yang memulai? Ya, kalau ada ini dibuka ya, mic-nya dibuka. Merti, kayaknya mau ngomong tadi Merti, silakan. Mungkin dari saya, Pak. Oke, silakan. Suara saya jelas ya? Iya, jelas. Ya, pertama-tama bersyukur buat firman Tuhan. Firman Tuhan memang memberkati saya. Terima kasih buat firman Tuhannya. Tapi saya mau bersaksi sedikit tentang ya pribadi saya sendiri. Tepat di mana kemarin saya berulang tahun, saya bersyukur itu. Namun di hari-hari kemarin ada sukacita, ada juga duka cita, karena tepat di mana mungkin menurut saya di hari kelahiran saya itu hari yang paling bahagia, tetapi di saat itu juga ada duka cita karena ada masalah gitu di kampung. Kemarin ya saya ceritakan, kemarin pas saya ulang tahun, mama saya telepon kasih kabar kalau ada masalah di kampung gitu. Bapak dipukul orang, karena nggak tahu masalahnya apa, karena Bapak sebagai RT, dia balik pas udah malam itu dia pulang, tidak tahu kenapa orang tunggu. Mereka Bapak sendiri tapi orangnya banyak, mereka sekitar 10 orang. Jadi nyerang cuma Bapak sendiri. Akhirnya Bapak kena dipukul, tapi untung Bapak juga tidak diam. Dia sempat balas juga, dan untung pada saat itu ya boleh bilang untung saja nyawanya tidak apa, karena mereka pakai barang tajam juga. Karena kebetulan Bapak pakai topi, akhirnya topinya yang kena parang.
mereka pakai kayu, pakai barang tajam juga, pakai potongan-potongan kayu untuk pukul. Tapi untung puji Tuhan Bapak tidak sampai, ya Tuhan masih izinkan dia hidup. Dan sekarang menjadi puji Tuhan juga, kemarin saya ketika dengar juga, saya jujur, saya sempat, ya saya boleh bilang berdosa lah, karena saya sudah memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya berpikir bahwa saya seolah-olah maksudnya kayak dendam sekali sama orang itu yang sudah melakukan hal itu. Sampai saya bilang, seandainya kalau saya ada di sana, tidak tahu lagi seperti apa ceritanya. Tidak tahu apakah harus saya pergi untuk apa, sampai pakai barang tajam, saling baku bunuh atau bagaimana, saya tidak tahu lagi. Saya berpikir begitu. Saya ngomong begitu sama Bapak. Sampai saya bilang, saya emosi, sampai emosi sekali. Sampai badan saya gemetar. Jujur badan saya gemetar kemarin. Sampai seharian itu saya berpikir itu terus. Susah untuk saya hilangkan. Cuman puji Tuhan, Tuhan sadarkan saya bahwa Tuhan bilang sabar. Dan juga tidak sampai, memang keluarga sudah, sebenarnya mereka mau perang, mau kejar mereka itu, keluarga sudah siap. Cuman untung Bapak ambil solusi, dia lapor ke kantor polisi. Jadi sekarang masalahnya diurus sama polisi. Jadi ya itu jadi satu puji Tuhan juga, bahwa Bapak tidak berpikir dia ambil solusi yang terbaik, biar kepolisian yang menguruskan semuanya. Jadi tidak ada pertumpahan darah atau apa. Jadi itu yang jadi satu hal juga, bahwa Tuhan mungkin dia menghadirkan memang saya juga sampai sekarang kayak masih trauma begitu, karena memang jujur dari keluarga kami baru kali ini terjadi seperti ini, sampai Bapak juga seperti itu. Memang ya satu hal mungkin bagi anaknya juga, kalau seandainya orang tuanya dibuat begitu, pasti dia akan merasakan hal yang mungkin ada emosi, ada amarah juga. Tapi kalau seandainya saya di kampung, saya tidak tahu lagi seperti apa itu saya. Otomatis saya pasti ya untung juga puji Tuhan bahwa saya hadirkan ini seperti itu. Kalau seandainya saya masih di kampung, otomatis saya tidak sekolah teologi. Ya, antara saya yang mati atau dia yang mati, itu sudah yang saya pikirkan. Pasti saya akan cari dia. Tapi Tuhan kasih tempat saya di sini, walaupun saya kemarin sempat berpikir hal-hal yang tidak baik, tapi Tuhan sadarkan bahwa itu buruk. Jadi itu juga jadi ucapan syukur, bahwa walaupun ada hal seperti itu, tetapi Tuhan tetap kasih kekuatan. Keluarga juga bilang jangan terlalu mikirkan, Bapak juga aman-aman karena diurus oleh kepolisian. Karena memang saya kemarin sangat panik, sangat panik, sampai saya kayak sudah pikiran sudah melayang, kayak kosong, kayak langsung fokus pikir orang itu yang pukul Bapak itu. Tapi dalam akhir-akhirnya pas sore-sore kemarin saya mulai disadarkan oleh Tuhan, akhirnya saya berdoa. Nah, akhirnya itu baru saya mulai lega, sudah aman. Nah, itu mungkin kesaksian dari saya. Dan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya Andrian ya. Ya, di satu sisi bersyukur pas ulang tahun, tapi di sisi lain ada berita yang tidak mengenakan. Ya, jadi kita doakan nanti kiranya semua bisa sehat lagi, terkendali semuanya, termasuk Andrian ya bisa kembali tenang ya.
kita semua serahkan kepada Tuhan. Ya. Apakah masih ada? Dari saya, Pak. Oke, silakan. Kita bilang-bilang ya. Saya pertama ya saya bersyukur atas firman pada malam hari ini terberkati banget dan juga mengajarkan kita untuk jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Saya mau sedikit bersaksi. Baru-baru 2 minggu yang lalu saya sakitnya itu batuk darah. Jadi saya batuk darah itu pertama kali datang sampai sini batuk darah. Baru 2 minggu yang lalu itu saya sakit lagi, sakit dada tapi tidak sempat batuk darah. Saya sakit, saya mau kasih tahu keluarga yang di kampung, tapi kata kakak mereka jangan kasih tahu yang keluarga yang di kampung. Kalau sakit itu berdoa saja kepada Tuhan. Giliran saya download aplikasi untuk berkomunikasi sama dokter. Kata dokter penyakit saya itu TBC, katanya TBC. Jadi saya langsung sedih, saya menangis. Langsung sekarang sampai sini kalau TBC bagaimana? Langsung saya sedih. Jadi saya sedih, saya kasih tahu kata kakak nanti kita ke dokter ya. Saya bilang iya. Tetapi sampai sekarang saya tidak ke dokter, tetapi saya terus berdoa kepada Tuhan penyakit saya ini. Biar walaupun tidak ke dokter, saya nggak tahu bagaimana, saya terus berdoa saja kepada Tuhan. Saya terus berdoa. Alhamdulillah sampai sekarang penyakit saya itu tidak tahu kan belum periksa udah sembuh apa tidak. Tapi sekarang ini mulai sekarang dada saya juga tidak sakit-sakit lagi kayak waktu itu yang pertama kali datang, dan juga sekarang ini tidak sakit-sakit lagi, masih batuk, tetapi ya puji Tuhan sudah mendingan, tetapi saya terus mengenalkan Tuhan dalam hidup saya. Ya, itu saja dari saya, Pak. Ya, terima kasih Merti. Nanti kita doakan ya bahwa firman Tuhan berkuasa seperti tadi. Tuhan bisa memberikan kesembuhan ya. Ya, tetapi kalau masih terus berlanjut, tidak ada salahnya kita juga bisa periksakan ke puskesmas atau ke dokter untuk mengetahui kejelasannya. Ya, tapi di atas semuanya tetap kita percaya Tuhan sanggup memberikan kesembuhan. Ya. Oke, masih ada enggak satu lagi atau sebelum kita berdoa? Ya, dari saya, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih Pak untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, sangat memberkati. Satu hal yang saya renungkan setelah mendengarkan firman Tuhan ini bahwa mempercayai Tuhan, ya, trust. Benar bahwa apapun yang terjadi ya dalam kehidupan kita, ya sekalipun tadi saya melihat tadi kesaksian di Andrian dan juga kesaksian di Merti, ya, satu hal yang utama lah dalam hidup ini mengutamakan Tuhan, mempercayai Tuhan. Karena kita mempercayai Tuhan, menyerahkan seluruh apapun yang menjadi persoalan, masalah dalam kehidupan kita mempercayai Tuhan. Kita mengimani itu bahwa Tuhan akan menjauhkan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak diam, Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia Allah yang setia. Kasih karunia Allah melimpah dalam hidup kita. Inilah yang ya saya secara pribadi terus belajar bagaimana mempercayai Tuhan dalam setiap langkah hidup ini. Ya, karena kita memang tidak luput daripada masalah, daripada penderitaan, pastinya dalam mengikuti Tuhan memang tidak semulus apa yang kita pikirkan, tapi ada banyak kerikil-kerikil kecil di depan kita yang memang harus kita lewati. Dan dengan semuanya itu, kita semakin tetap teguh dalam Tuhan dan semakin mengandalkan Tuhan.
itu menjadi batu loncatan kita untuk terus mengimani, mempercayai Tuhan dalam langkah hidup kita. Itu mempercayai Tuhan itu satu titik di mana kita harus benar-benar. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk sharing semua teman-teman ya. Tentu sangat meneguhkan dan itu juga sekaligus menjadi pokok doa kita. Nah, ini baru awal, tapi saya berharap ini bisa berkelanjutan, nanti bisa diorganisir dengan baik. Kalau bersedia, kita kasih kepercayaan lah Kak Wawan untuk menjadi koordinator ya. Ya, nanti kan bisa kita bergantian juga memimpin ya. Jadi masalah linknya ya bisa dari saya. Linknya bisa dari saya. Tapi nanti masalah waktunya kita bisa atur. Saya hanya berpikir dari sebenarnya sudah dari hari-hari sebelumnya. Loh, kenapa saya seringkali mendengarkan para mahasiswa juga ikut-ikut ke persekutuan-persekutuan lain ya, yang sebenarnya kita tidak kenal kadang-kadang, tapi kita juga rindu dengar firman, walaupun kita tidak kenal karena kita butuh firman. Jadi saya berpikir, ya, kenapa kita tidak mulai saja ya? Artinya kenapa kita tidak buat juga gitu loh. Padahal kita punya kesempatan, kita punya linknya. Nah ini yang maksudnya kita manfaatkan di masa-masa pandemi ini. Ya, seperti itu ya. Baik, tadi sudah ada pokok-pokok doa, kita saling mendoakan masing-masing. Kita nyanyi dulu satu kali lagi ya, lagu yang tadi. Setelah itu nanti kita saling mendoakan, saya akan menutup. Silakan Kak Wawan. Kita akan kembali menyanyikan lagu yang tadi ya, apapun yang terjadi dalam hidupku, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita saling mendoakan dan nanti saya akan menutup di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persekutuan malam hari ini. Kami percaya puji-pujian yang kami naikkan itu sungguh-sungguh nyata bahwa Engkau berkuasa atas hidup kami. Firman-Mu juga berkuasa untuk mengubah hidup kami.
Firman-Mu meneguhkan iman kami, menuntun kami kepada keselamatan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, ada keselamatan. Saat ini Tuhan kami bersyukur untuk anak-Mu Andrian yang beberapa saat yang lalu berulang tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan dia kekuatan, kesehatan, penyertaan di sepanjang hari-hari hidupnya, tahun-tahun hidupnya. Maka kami berdoa supaya Tuhan memberikan dia kekuatan, memberikan umur panjang, bahkan juga meneguhkan iman dan panggilannya. Dengan semakin bertambah usianya, semakin bertambah pula cinta kasihnya kepada Tuhan, kepada sesama, bahkan kepada keluarga. Kami mendengarkan berita yang kurang menyenangkan bahwa orang tuanya, bapaknya dipukul orang-orang tidak bertanggung jawab. Tetapi dalam semuanya itu kami tetap bersyukur bahwa Engkau masih berkenan melindungi, memberikan keamanan sehingga luput dari bahaya. Maka doa kami Engkau yang memberikan ketenangan, Engkau memberikan pemulihan kepada orang tuanya Andrian, tapi juga kepada semua keluarga, supaya mereka tidak mengalami trauma, tetapi tetap dapat merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan damai sejahtera, sehingga mampu mengampuni orang-orang yang bersalah, mampu untuk terus mengasihi bahkan musuh-musuh sekalipun. Kami berdoa supaya Engkau mengangkat segala rasa takut, rasa akar pahit ataupun kebencian, kiranya Tuhan angkat dari hati mereka. Engkau gantikan dengan kasih-Mu yang begitu besar, sehingga keluarga ini tetap hidup di dalam mengandalkan Tuhan, sebagaimana firman-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan Merti ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan juga menjamah seluruh hidupnya. Dari kesaksiannya, kami sungguh dapat merasakan pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan sembuhkan, pulihkan secara total dari segala sakit yang dialami. Baik itu berkaitan dengan batuk, ataupun kalau ada sakit paru atau apapun itu. Kami berdoa memohon dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan secara total. Demikian juga kami berdoa untuk Kak Wawan, Tuhan tolong dia di dalam mengerjakan skripsinya, supaya semua bisa diselesaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Tepat pada waktunya bisa selesai dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian pun kami semua yang ada dalam grup ini. Untuk Heri Mesa, Tuhan juga memberikan dia hikmat, kemampuan untuk menyelesaikan skripsi. Tuhan juga mencukupkan apa yang diperlukan. Demikian juga untuk Indri, juga Yufli, untuk Anipa, untuk Maher, kami semua berserah kepadamu. Kami mau mengandalkan Tuhan, percaya sungguh-sungguh. Maka janji Tuhan pastilah menjadi bagian kami. Engkau akan menuntun langkah kami. Engkau akan meluruskan jalan kami, sehingga kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau kiranya meneguhkan panggilan kami masing-masing, supaya kami tetap memiliki semangat, kesetiaan di dalam mengiring Tuhan. Demikian juga semua rekan-rekan kami, baik yang ada di asrama, yang ada di kampus, yang ada di gereja, dimanapun berada. Kiranya Tuhan memelihara, Tuhan meneguhkan kami semua. Tuhan terima kasih pada malam hari ini kami bisa bersekutu bersama-sama. Kami akan mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini. Dan kami mohon kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang kekal, serta persekutuan di dalam Roh Kudus terus menyertai kami, memberkati kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin ya. Ya. Amin, Itulah Pak. akhir dari persekutuan kita. Ya, jadi ya, ke depan nanti kita akan atur lebih baik lagi. Kemudian nanti mungkin juga bisa dibikin PowerPoint-nya sehingga lagu-lagunya lebih jelas ya. Nanti bisa diatur lagi lebih baik. Kita ambil kesempatan mungkin ya hanya 1 jam bisa ya. Karena tadi kan kita sudah mulai lebih dari 15 menit dari jam 7. Ya sebenarnya kalau
Kita mulai jam 7, jam 8 selesai. Ya, jadi itu bisa ya. Jadi tidak terbatas hanya untuk kita. Kedepannya kalau misalnya ada teman, anggota keluarga atau siapapun bisa ikut. Karena kita mau membuka hubungan dengan siapapun ya yang mau mendengar firman Tuhan, yang mau berdoa bersama-sama. Ya, saya kira itu ya, saudara, kita bersyukur malam hari ini kita bisa berjumpa. Ya. Ada lagi yang penting? Siapa tahu ada yang masih mau bertanya ya? Dari saya mau tanya Pak. Jadi mulai hari Sabtu kita ibadah bersama ya Pak? Iya, Setiap kalau kita sepakat bisa. Setiap Sabtu bisa ya. Artinya Baik. disinilah kita bermalam minggu. Ya juga sebenarnya kesempatan bagi kita juga untuk mempersiapkan diri untuk ibadah besoknya. Jadi ke depan kita bisa atur lagi pokok-pokok doa juga bisa ya. Berdoa untuk pelayanan hari Minggu, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk misi. Jadi kita bisa nanti atur bergantian juga. Ya, saya bisa menyampaikan firman, tapi yang WL-nya bisa berganti, yang pimpin doa juga bisa bergantian. Nanti saya bisa menutup doa berkat. Nah, seperti itulah ya. Jadi, tapi nanti juga bisa diatur. Kalau misalnya ada yang mau kesaksian juga bisa. Atau ada yang mau sharing, tapi kita batasi supaya jangan terlalu panjang. Biasanya kalau ada orang luar atau yang bukan hamba Tuhan, kalau sedikit panjang bisa langsung merasa bosan, bisa kan begitu ya. Jadi kita usahakan 1 jam selesai. Ya, kalau 1 jam saya kira orang belum bosan lah itu ya. Begitu saja atau ada yang lain? Usulan, masukan? Ya, berarti sistemnya nanti Pak, kalau misalnya Bapak bisa bagikan link, nanti kita bisain lah teman-teman yang sudah ada di sini nanti ya bisa mengerti lah. Kalau misalnya dibagikan link nanti juga boleh di-share lagi ya Pak ya. Oh iya, nanti kan linknya itu bisa kita kirim, misalnya pagi hari udah dikirim, atau Iya. mungkin bisa juga 1 hari sebelum udah bisa, karena kita bikin jadwalnya kan. Ya begitu. Malam Minggu 1 jam. Ya. Cukup sampai di sini dulu hari ini. Oke, terima kasih ya. Ya, Pak. Tuhan Oke berkati. Pak, terima kasih Pak. Andrian, Terima tetap kasih. semangat ya, Andrian ya. Ya, Pak. Andrian tetap semangat. Semangat. Andrian. Fokus ke Pak panggilannya. Fokus ke panggilannya. Amin. Ya. Tuhan Ya, Pak. atur semua yang di sana. Ya. Ya, Pak. Oke. Semangat, Bang Andi. Ya. Ya, Pak. Kasih. Oke. Kasih, Pak. Ya, Halo. dan berkati. Ya, shalom. Terima kasih.